dia akan diuntungkan ketika regulasi mengeluarkan model B persetujuan partai politik untuk mendaftarkan calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Seluruh calon gubernur dan calon wakil gubernur dan seluruh calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota sudah mendapatkan model B persetujuan partai politik untuk mendaftarkan ke KPU. Hari ini puncaknya kita akan serahkan model B persetujuan partai politik khusus untuk Provinsi Banten. Selanjutnya kami persilahkan pada Ketua Umum untuk memberikan pernyataannya dalam konferensi pers kali ini. Silakan Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Ketua Dewan Pembina yang saya hormati dan seluruh teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa hari ini DPP Golkar itu pengurusnya baru 9 orang. Dan Ibu Ratu Tut yang saya hormati, Ibu Airin dan pasangannya Pak Ade yang saya hormati. Teman-teman wartawan, saya hari ini mau mengumumkan secara resmi terkait dengan proses tahapan-tahapan pemilu kada yang dilakukan serentak pada tahun 2024. Sudah barang tentu hampir semua partai yang menjadi bagian daripada peserta pemilu kada itu dalam kurun waktu 1 minggu ini sangat padat semua. Dan kami mempunyai strategi untuk mengumumkan itu pada saat akhir dari semua proses tahapan itu. Tadi Pak Sekjen saya sudah menyampaikan bahwa dari 514 kabupaten kota sudah semuanya kita laksanakan. Dari 37 provinsi, hari ini adalah yang paling terakhir. Golkar kita tahu semua adalah satu partai besar di bangsa ini. Pernah berproses dan bertransformasi sampai pasca reformasi. Golkar dengan doktrin karya kekaryaan sudah barang tentu selalu berada bersama-sama pemerintah untuk membangun bangsa ini, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan dalam pergaulannya dengan partai-partai politik lain pun sangat elegan. Golkar selalu mengedepankan pluralisme, perbedaan dan harus ada saling menghargai antara satu dengan yang lain. Negosiasi politik berjalan terus. Kami baru terpilih di hari Rabu, hari Kamis sudah langsung bergerak karena tahapan-tahapan pemilu kada sudah berjalan. Dalam konteks itu sudah barang tentu ada lobby-lobby politik, ada tarik-menarik perbedaan pendapat. Dan hari ini kami akan mengumumkan salah satu kader terbaik Partai Golkar, yaitu untuk Provinsi Banten, yang pasti teman-teman tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya, ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Dalam kerangka itulah kemudian saya juga menyampaikan pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Adi Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari manapun. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Pak Prabowo.
kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun. Demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini majemuk. Terdiri dari suku-suku bangsa dan multipartai. Yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Itu. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Semoga calon ini akan membawa perubahan besar bagi pembangunan Provinsi Banten dan sekaligus untuk memberikan suatu pembelajaran politik yang baik bahwa perbedaan pandangan politik itu sesungguhnya tidak diharamkan, tetapi setiap perbedaan saya mempunyai keyakinan ada sebuah jalan tengah dengan satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Dan itulah cita-cita perjuangan daripada Partai Golongan Karya. Terima kasih. Sebelum saya serahkan, ada yang mau tanya, saya persilakan. Selamat pagi Pak, saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Pak Bahlil, tadi Anda kan datang senyum-senyum, Bapak bilang juga banyak senyuman hari ini. Tadi yang menarik isi pidato Bapak, nyampaian, Bapak sempat menyebut, ini barang bagus, kok barang bagus pernah nggak dipilih Pak? Kemarin akhirnya sempat awalnya memilih nama Andra Soni Gerindra, kemudian Dimyati Natakusuma PKS. Bagaimana kemudian perbedaan ini disampaikan ke pihak Gerindra dan PKS? Seperti apa komunikasinya? Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa politik itu kan dinamis. Dan politik itu selalu ada komunikasi. Sebelum berakhir, itu biasanya selalu ada dinamika. Dan koalisi Indonesia Maju, partai-partai sangat kompak semua. Dan hubungan kita baik-baik saja. Dan sampai dengan tadi malam, saya sebagai ketua umum partai berkewajiban untuk mengkomunikasikan ini semuanya. Semua dalam kerangka kebersamaan. Dan saya pikir Pak Prabowo maupun Pak Dasko, seorang tokoh besar di bangsa ini, dan ingin mengedepankan adalah kemajuan bangsa. Perbedaan tidak untuk harus kita selalu bicarakan. Dan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami merasa bahwa mendukung pasangan A atau pasangan B di satu partai itu sampai dengan sekarang berdinamika terus. Ada juga partai A sudah melakukan rekomendasi ke si A, besok dibatalkan lagi, dan itu terjadi sejak pemilu langsung. Jadi ini bukan barang baru. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Dan saya pikir nggak ada persoalan dan itu nggak perlu dipertentangkan. Yang penting adalah bagaimana kita menatap masa depan untuk kebaikan negara yang lebih baik, tapi juga khususnya untuk Provinsi Banten. Begitu. Pak Bahlil, izin kalau misalnya mengenai status Ibu Airin sendiri kan di Partai Golkar ini kemudian setelah diusung oleh PDIP seperti apa, dan kemudian kenapa alasannya dari latar belakangnya tiba-tiba dukungan ini bisa berubah? Gimana? Oh,
sorry, Ibu Airin ini kan salah satu kader Golkar terbaik, ya, ketua Golkar Tangsel awalnya, sekarang menjadi ketua KPPG kemarin, dan insya Allah jadi pengurus lagi. Yang penting jangan jadi ketua umum aja, karena ketua umumnya saya, kira-kira begitu kan. Cukup jadi gubernur Banten aja gitu loh, sama pengurus di bawahnya gitu. Jadi ya sebagai kader, kami kan harus merembukan ini dengan baik, dan itulah Partai Golkar. Sekalipun persepsi di luar macam-macam yang sudah dikeluarkan itu, tapi sesungguhnya kan kami tidak pernah membuat satu keputusan akhir dari sebuah proses politik. Dan hari ini adalah keputusan akhir daripada politik itu. Menyangkut dengan hubungan kami dengan partai lain, baik-baik saja. Kalau ada yang merasa kurang baik, saya pikir pikirannya saja itu. Dan kami di KIM semuanya baik-baik saja. Ya Mbak ya, saya yakin kok partainya Pak Wakil Gubernur juga baik-baik saja. Apalagi saya tidak pernah meminta Wakil Gubernur untuk masuk di Partai Golkar kan, kira-kira begitu. Jadi oke lah gitu. Pak, izin satu lagi Pak. Belia dari Detikkom, ini apakah dukungan ini diberikan karena pimpinan KIM juga sudah memberi restu kepada Ibu Airin di Banten, atau karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, nggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji di zaman 20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi. Selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah barang tentu namanya politik, ada komunikasi politik. Dengan KIM kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobby, dan inilah lobby kita semua bersama. Jadi sekali lagi tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini pidato Ketua Umum Partai Golkar, ya. Saya pikir itu. Silakan, dari mana? Satu lagi. Jangan banyak-banyak soalnya. Izin Pak, saya Walda dari Antara Pak. Mau nanya Pak, ini sebelumnya ketika Ibu Airin memutuskan untuk datang ke DPP PDIP dan diusung oleh PDIP, sebenarnya dalam internal Golkar sendiri Ibu Airin sudah berkomunikasi. Adakah komunikasi dengan pihak DPP Golkar melakukan langkah seperti ini? Karena kan memang ini terkesan agak masyarakat melihatnya seperti Ibu Airin yang anak kandung Golkar justru diangkat duluan sama keluarga lain gitu. Jadi tindakan ini seperti kayak kepanasan Golkar mengikuti tindakan sebelumnya. Itu pertama. Terus kedua, yang Andra Suni statusnya seperti apa Pak? Apakah dengan paslonnya, apakah dengan masuknya Ibu Airin didukung oleh Golkar kembali, yang sebelumnya telah didukung Golkar, Pak Andra Suni akan seperti apa di Banten? Terima kasih. Yang pertama, Ibu Airin waktu didukung, ini kan pasangannya dengan PDIP. Jadi pasti kami bicarakan, dan saya intens komunikasi sama Ibu Airin. Dan seizin kami. Kenapa harus ada larangan? Tidak boleh ada partai politik yang melarang. Toh pasangannya kan PDIP. Jadi sah-sah saja. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, hari ini Ibu Airin ke DPP Partai Golkar karena memang kita akan memberikan rekomendasi. Jadi nggak ada juga yang keliru di situ. Nggak ada yang merasa kebakaran-kebakaran. Oh, mendukung kadernya sendiri kok ada kebakaran sih. Dari mana cerita itu? Jangan berhalusinasi lah. Biarkanlah yang terbakar itu yang merasa terbakar. Kami adem-adem saja. Justru kalau yang tidak adem, datang ke Beringin, kita buat adem semuanya. Ya, baik, terima kasih. Ya, ya. Sudah, ya. Baik, kita setelah ini kita serahkan model B persetujuan partai politik untuk Bu Airin dan Pak Ade Sumardi. Kami persilakan.
menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Wairin Pak Ade tengah. Tengah Pak Ade. Wairin Pak Bali tengah Pak. Pak tengah Pak. Pak Ade tengah. Atas Pak. Kiri Bu. Atas kiri. Oke ya. Bapaknya maju, agak maju. Agak maju. Pak, maju ini. Suruh maju. Oke ya. Terima kasih Mas Ece. Johan. Oke, masih maju pegang mic malah. Punten teh, ya, siap. Teddy dari CNN Indonesia, mudah-mudahan masih ingat. Teh, ini akhirnya nama Teh Airin secara resmi diberikan dukungan oleh Partai Golkar setelah sempat sebelumnya. Kemarin pun Teh sempat bilang kalau belum mengerti kenapa kemarin Golkar tidak memberi dukungan ke Anda, tapi malah milih yang lain. Boleh nggak tanggapan masalah itu? Terus akhirnya sekarang nama Teteh resmi kembali dipilih oleh Golkar untuk diusung di Pilkada 2024 ini. Tanggapan Anda seperti apa? Apa sebenarnya yang dikomunikasikan oleh pihak elit dan petinggi Golkar ke Teh Airin? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Pertama tentu saya dan Pak Ade mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketum Bahlil selaku Ketua DPP Partai Golkar beserta dengan Dewan Pembina dan seluruh jajarannya yang alhamdulillah sudah memberikan B1 KWK kepada saya dan juga Pak Ade Sumardi sesuai dengan skep yang pernah dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. Dan tentu terima kasih juga kepada Ketua DPD Golkar Banten yang terus mengusulkan dan mengkomunikasikan tentunya DPD Provinsi dengan DPP dan juga tentu dengan DPP Partai Golkar itu sendiri. Dan tentu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para senior yang ada di Partai Golkar, Bapak Ical, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Luhut, Bapak JK, Pak Cicip, dan juga Pak Agung Laksono, dan juga tentunya Pak Hatta, dan juga senior-senior yang lainnya, Pak Akbar Tanjung, dan juga tentunya kepada Pak Doli yang terus memotivasi saya dalam setiap statementnya, dan juga tentunya kepada yang lainnya, dan juga kepada Pak Nurdin Halid. Politik dinamis yang selalu saya sampaikan, dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan yang Allah berikan sehingga B1 KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar, karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya, dan saya bersyukur, sujud syukur sama Allah. Tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian, tapi juga doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Banten yang terus mendoakan. Pada saat kemarin deklarasi ya Pak Ade ya, kita juga bersyukur alhamdulillah banyak yang sudah memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya dan Pak Ade, baik dalam proses untuk menuju ke pendaftaran.
Setelah pendaftaran, nanti ada tahapan untuk penentuan dan penetapan calon. Setelah itu nanti kampanye. Setelah kampanye nanti ada pemungutan suaranya di tanggal 27 November. Doakan mudah-mudahan mayoritas masyarakat di Provinsi Banten memilih saya dan Pak Ade sehingga kami dinyatakan menang dan insya Allah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sehingga bisa dan mampu menjalankan amanah tentunya dan langkah selalu saya sampaikan kebermanfaatan, maslahat dan juga selamat dunia akhirat. Jadi tentunya terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat di Provinsi Banten dan juga terutama kepada keluarga besar PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Ibu Megawati yang kemarin memberikan masukan sangat luar biasa kepada saya. Bagaimana persoalan stunting, bagaimana kita perempuan, adik-adik perempuan. Di sini juga saya sebagai Ketua Perempuan KPPG, makasih banyak. Banyak pesan dari Ibu Megawati bahwa kita perempuan harus bisa strong, kita perempuan harus bisa kuat dalam di dalam perpolitikan, tetapi tentunya harus memiliki prinsip turun ke lapangan. Pesan beliau Bu Mega saat kemarin pun juga insya Allah tentu akan kita lakukan bukan hanya kemarin, hari ini dan juga ke depan dan insya Allah saat setelah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Jadi terima kasih banyak tentunya kepada keluarga besar PDI Perjuangan khususnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan support semuanya juga media wartawan luar biasa, makasih ya. Ini katanya anak saya telepon dari New York, Bu Airin Ibu trending topik katanya. Teh sedikit menambahin itu. Ada dua hal. Tadi saya lihat di lobi ketika Anda datang, Ibu Ratu Atut, beberapa juga petinggi dan elit sempat terharu pelukan, matanya agak berkaca-kaca, Anda juga matanya berkaca-kaca. Saya pengen tanggapan itu. Apakah itu Anda terharu kembali akhirnya bisa balik ke Golkar dan direkomendasikan Golkar? Yang kedua, tadi Anda juga menyinggung anak Anda dari luar nelpon soal Ibu trending gara-gara, mohon maaf ini, sempat nada Ibu Mega seperti memarahi Anda ketika harus menggunakan baju warna merah katanya. Dan itu video itu viral, tanggapan Anda seperti apa? Yang pasti saya tidak merasa saya sedang dimarahi. Saya pun juga adalah seorang ibu dari 2 anak saya. Jadi dan ibu menjadi ibu di Wali Kota Tangerang Selatan, ibu bagi masyarakat di Tangerang Selatan. Jadi pada saat beliau menjelaskan, menyampaikan, saya merasakan betul itu bukan memarahi tanda kutip, tapi sebagai bentuk sayangnya Ibu Mega terhadap saya juga seorang perempuan. Dari dulu saya sampaikan bahwa salah satu tokoh politik di Indonesia yang saya kagumi adalah Ibu Mega. Setiap manusia pasti punya kekurangannya, tetapi juga ada kelebihannya. Bagi saya salut seorang perempuan dengan usia beliau yang hari ini mampu memimpin partai politik. Presiden Indonesia yang pertama di Indonesia adalah Ibu Mega. Beliau juga hal-hal yang baik yang disampaikan kepada saya. Perempuan harus kuat, perempuan harus tegas, perempuan harus turun ke lapangan, kampanye tidak hanya kampanye saja, tapi bagaimana melihat, merasakan, dan juga peri kemanusiaan terhadap masyarakat. Itu banyak hal-hal yang positifnya. Nah, terlepas dari apapun saya nggak tahu trending topiknya apa, karena banyak kan trending topiknya, ada yang kemarin, ada yang hari ini, ada yang sebelumnya. Tapi makasih banyak teman-teman media yang sudah menyampaikan, menceritakan tentu siapa saya, siapa Pak Ade, apa Partai Golkar, bagaimana Partai PDI Perjuangan, dan partai yang lainnya. Tentu ada positif, negatif, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Iya, selamat pagi. Oh iya, ya pasti terharu lah, terharu teman-teman ini apalagi perempuan-perempuan. Karena kemarin saya sebagai Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar dan juga saya Ketua DPD Golkar Tangsel, ya pengen kalau kampanye kan pakai baju Golkar juga gitu kan. Dalam arti sebagai simbol yang walaupun saya yakin sebetulnya teman-teman juga 2 tahun ini kan udah bantu saya. Kemarin aja belum jadi calon, bakal calon, teman-teman selalu mensosialisasikan saya seperti apa dan bagaimana saya dengan segala kekurangannya. Apalagi kalau insya Allah amin nanti udah jadi calon pasti tambah kenceng lagi. Jadi haru itu luar biasa dan bagi saya karena kami keluarga. Namanya keluarga pastikan ada ikatan bonding yang kuat. Ada ikatan bonding yang kuat antara saya dan juga dengan teman-teman yang ini adalah rumah kami. Dan Pak Ade jangan ragu, kita semua adalah bersaudara. Partai politik pasti memiliki visi misi yang sama, yang pasti adalah kebermanfaatan untuk masyarakat, apapun itu partainya. Ibu, selamat pagi. Kemarin kan kalau kata netizen ini sempat di ospek Bu Mega, balik lagi kemarin sempat di ospek Bu Mega berkali-kali menyinggung kalau mau didukung harus bergabung, harus pakai baju merah dan sebagainya gitu. Nah kemarin Ibu Airin ini sempat tidak terpikir sebelum adanya dukungan resmi dari Golkar ini sempat tidak terpikir untuk bergabung dengan PDIP begitu, ataukah sudah ada tawaran begitu dari Ibu Mega atau petinggi-petinggi PDIP lainnya untuk meminta Bu Airin gabung ke PDIP. Terima kasih Bu.
Saya bersyukur kepada Pak Ade, Pak Asep, dan terutama keluarga besar PDI Perjuangan, Bapak Ahmad Basara, maupun juga Bu Ciptaning. Mungkin teman-teman ada yang hadir kemarin pada saat deklarasi, beliau menyampaikan, dan saya bersyukur senang sekali karena apa? PDIP tetap komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten bahwa dari sebelumnya skep sudah keluar, pasangannya adalah Airin dan Ade Sumardi, diusung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Kalaupun seandainya kemarin berbicara pada saat dideklarasi, seandainya pun memang ternyata Golkar tidak memberikan P1KWK kepada saya, tetap PDI Perjuangan berkomitmen mengusung saya dengan Pak Ade Sumardi untuk terus melaju, berlayar, ikut dalam kontestasi Pilkada Gubernur tanpa memaksakan apakah saya harus masuk atau tidak. Tapi kalau teman-teman PDIP bercanda-bercandaan pasti ada ya Pak Ade ya gitu kan, namanya juga tadi juga kan di roasting juga Pak Ade, di ospek juga sama Pak Ketum Bahlil, kalau mau gabung boleh kata gitu kan Pak Ade. Sama itu suatu hal komunikasi politik. Kemarin kita fokus bagaimana harus bisa mengurus semua persyaratan yang rigid mengenai pendaftaran yang dimulai hari ini sampai tanggal 29. Jadi kita nggak kepikiran kemanapun, yang penting kita fokus dulu berapa persyaratan baik yang dari partai, karena alhamdulillah ada non-parlemen juga yang mendukung kita, baik dari Partai Buruh, Gelora, Umat maupun juga PKN. Semalam juga kita udah list satu-satu apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi daftar kebutuhan yang merupakan pribadi saya dengan Pak Ade. Jadi kita buru-buru mikirin ke sana, kita benar-benar fokus untuk sana, jangan sampai ada hal yang tentunya mudah-mudahan insya Allah amin kita ditetapkan sebagai calon dan insya Allah menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten, amin. Terima kasih. Kita berharap sih bisa besok, keinginan kita ya. Tapi sekali lagi kita lihat dulu persyaratannya sudah memenuhi atau tidak. Walaupun sebetulnya kan di atas tanggal 29 pun juga sebetulnya ada perbaikan-perbaikan untuk administrasi maupun yang lainnya. Tapi sebisa mungkin, secepat mungkin kan lebih. Ya. Biar rapi di atas belakang. Yang belakangnya foto semuanya bareng. Yang kanan kosong nih. Yang kanan masih kosong isi. Gandeng. Nah, oke, ke atas. Menang. Kita sudah saksikan bersama, akhirnya Partai Golkar, saudara, kembali mengusung Airin Rahmidiani untuk dicalonkan di Pilkada Banten setelah drama yang begitu panjang. Kemarin sempat dikatakan mengikuti usungan Koalisi Indonesia Maju, Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Namun akhirnya hari ini Partai Golkar kembali menegaskan bahwa usungannya tetap kepada Airin Rahmidiani. Sepertinya keyakinan Partai Golkar terhadap Airin untuk memenangkan Pilkada Banten lebih besar begitu, Mas Arief kira-kira. Ini saya mau bertanya dalam konteks bukan sebagai mantan komisioner Mas Arief, tapi sebagai pemerhati pemilu lah ya. Kalau melihat komposisi pengusungan atau pengusulan bakal calon kepala daerah ini kalau seperti ini kondisinya, ini kan memang belum didaftarkan, tapi kalau memang sudah didaftarkan namun ada partai politik yang lebih belakangan begitu untuk mengusulkan atau mendukung, itu tercatatnya yang pertama atau bagaimana Mas Arief? Ya. Jadi sekali sebuah partai politik atau gabungan partai politik bisa yang punya kursi dan tidak punya kursi, karena Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan itu. Apalagi tadi dalam statementnya Bu Airin juga disebut ya, partai non-parlemen juga akan bergabung. Maka gabungan partai ini, begitu dia mendaftarkan, maka dia sudah tidak bisa dirubah. Nah, partainya tidak boleh menarik diri, partainya tidak boleh membatalkan pengusulan pasangan calonnya, begitu juga calonnya tidak boleh mengundurkan diri. Jadi dia sudah tidak boleh dirubah, kecuali ketika diverifikasi secara administratif, KPU menyatakan bahwa pasangan calon ini belum memenuhi syarat. Nah, partai diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu kan bisa dua nanti mananya, bisa memperbaiki syarat yang nggak lengkap tadi, atau kalau tidak memenuhi syaratnya itu karena sesuatu yang tidak mungkin lagi diperbaiki, misalnya nih, kesimpulan tentang syarat kesehatan.
dia dinyatakan tidak sehat. Itu kan sulit. Memperbaiki kesehatannya gitu kan. Dia punya kesempatan untuk mengganti. Jadi bisa mengganti atau bisa memperbaiki, melengkapi dokumen syarat yang dinyatakan belum memenuhi syarat tadi. Nanti kita lanjutkan perbincangan di Breaking News Kompas TV sesaat lagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami.